Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 2 sampai 16. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan atas mereka dan memberkati mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Kisah dari kitab Kejadian itu bahwa ketika menciptakan manusia, Allah itu melihat dan berkata dalam hatinya, Ia memerlukan seorang penolong. Lalu diciptakannya segala binatang, segala burung dari tanah, dikatakan seperti itu. Tetapi kemudian dilihatnya bahwa penolong itu tidak sepadan. Karena itu kemudian diciptakannya perempuan itu. Berbeda ketika ia menciptakan manusia dari debu tanah itu. Kali ini ia
menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk. Diambilnya manusia itu ketika sedang tidur, rusuknya, dan diberinya daging, lalu terjadilah perempuan itu. Jadi sehingga ketika manusia yang baru itu bangun dari tidurnya, ia berkata, inilah yang sepadan dengan aku. Ia diambil dari tulangku dan dari dagingku. Kisah dari penciptaan perempuan ini dari kitab Kejadian. Mungkin penulisnya itu melihat bahwa di zamannya itu kedudukan perempuan itu dan anak-anak rendah. Mereka itu seolah-olah milik laki-laki. Sehingga ketika laki-laki itu berhutang, seperti perumpamaan Yesus itu berhutang dan belum selesai hutangnya, karena begitu banyak hutangnya, lalu dijuallah istri dan anaknya, dan semua miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Jadi perempuan itu dan anak-anak dianggap sebagai milik. Rupanya penulisnya ini sudah berkembang, sehingga ia menuliskannya untuk mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Anak-anak itu juga adalah hasil dari kesatuan antara suami istri itu. Karena kita pun berkembang. Cinta kasih kita itu ketika kita mengatakan di dalam hati, cinta kasih itu menurut pendapatku demikian. Kita harus berkembang. Evolusi artinya berkembang pelan-pelan mengenai arti cinta kasih itu. Karena cinta kasih itu adalah saling menghormati, saling menganggap dirimu itu juga diriku. Karena itu juga kita sering mendengarkan bahwa umat Allah yang menjadi pilihan Allah itu dikatakan sebagai mempelainya. Sehingga kita itu harus mencari cinta kasih dalam arti bukan menurut aku, bukan menurut orang, tetapi menurut Tuhan itu sendiri. Apa cinta kasih Tuhan itu? Dan kitab itu mengatakan, kitab Ibrani itu mengatakan bahwa beruntunglah kita karena untuk sejenak Yesus Kristus itu mengalami diturunkan sepertinya derajatnya menjadi seperti kita untuk mengalami penderitaan, untuk menyatakan betapa besar cinta kasih Allah itu. Putra Allah itu datang untuk kita menjadi manusia, untuk mengalami hinaan dan celaan, untuk dimusuhi dan disiksa, untuk menderita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah itu, maka Yesus Kristus itu dimuliakan. Dan karena itu Yesus Kristus sendiri yang menguduskan kita dengan kehadirannya di dunia itu, sehingga dikatakan dalam kitab Ibrani itu, ia tidak malu untuk mengatakan dirinya sebagai saudara dari manusia itu. Dikatakan bahwa
Dia yang menguduskan dan Dia yang dikuduskan menjadi satu. Karena itu Ia tidak malu dikatakan sebagai saudara umat manusia yang dipilih Allah itu. Menunjukkan pengudusan umat Allah berkat kasih setianya. Karena itu lalu kita mengerti betapa besar kasih setia orang yang tergantung di kayu salib itu, yang menderita dan menebus kesalahan-kesalahan kita supaya kita pulih sebagai anak-anak Allah. Hingga kita lalu tahu apa yang diartikan dengan cinta kasih Allah itu. Cinta kasih yang tulus, yang sepenuh-penuhnya ditujukan untuk keselamatan saudara-saudaranya, untuk kita semua ini. Karena itu kita hendaknya berkembang dalam cinta kasih. Arti cinta kasih itu bukan lagi cinta untuk keselamatan diri sendiri, tetapi untuk keselamatan saudara-saudara kita. Kita pun hendaknya selalu berpikiran pertama-tama itu menguduskan sesama kita, ikut dalam karya Sang Putra Allah itu, supaya kita itu menjadi satu dengan Dia, satu dalam roh, satu dalam tujuan, satu dalam pengharapan, supaya kita bersama-sama masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita bersyukur atas Allah ini. Karena itu Yesus bertindak. Yesus mengatakan justru gambaran Allah itu adalah suami istri itu. Barang siapa menceraikan istrinya, ia berzinah terhadap istrinya. Barang siapa perempuan itu menceraikan suaminya, ia berzinah. Lalu kita tahu bahwa persatuan yang dikehendaki Allah dengan kita ini adalah seperti suami istri itu. Kita ini dikatakan mempelai Allah. Seperti kita tahu, kita pun menyebut Bunda Maria itu mempelai Roh Kudus. Semoga kita menyadari ke arah situlah hendaknya cinta kasih kita, supaya kita seperti Maria, sang perawan mulia itu mengatakan, terjadilah kehendak-Mu. Apapun yang kamu perbuat, lakukanlah itu. Itu yang dikehendakinya. Itulah cinta kasih. Ingin menjadi milik Tuhan. Bukan kita yang mengatakan Tuhan itu milikku, lalu kita menjadi penguasa dari Tuhan. Apa yang kita kehendaki, kita minta kepada Tuhan. Kita obral doa kita, meminta ini, meminta itu, tanpa usaha dari kita sendiri. Karena itu mari kita lalu tahu bagaimana kita menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan, supaya kita semakin sempurna dalam cinta kasih itu. Allah adalah kasih.